Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, meskipun cuaca sangat tidak mendukung, tapi kita masih tetap balik bersama-sama di tempat ini, bersama-sama datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baik Bapak-Bapak, kita sama-sama bangkit berdiri. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat penebus kami yang hidup. Kami mengucap syukur untuk segala anugerah kasih setia kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib yang kami rasakan nikmati dalam hidup kami, baik di dalam keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan, aktivitas hidup kami, di tengah-tengah setiap usaha yang Tuhan percayakan bagi kami, dan di dalam segala sesuatu. Sehingga kami boleh tiba saat ini di tempat ini, pada hari yang kudus, hari yang mulia, hari yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Itu semua karena kuat dan hebatnya Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa yang baik penuh belas kasihan, kami juga menyadari Bapa bahwa seringkali berkat-berkat-Mu yang sudah kami rasakan nikmati sampai saat ini, itulah belum cukup membuat kami untuk tetap hidup setia dan taat kepadamu. Kami seringkali mendukakan hati Tuhan, kami seringkali menyakiti hati sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami. Oleh sebab itu pagi ini ya Tuhan, kami mohon ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami, dan biarlah hidup kami Tuhan yang sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus pagi ini, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, berhiaskan jubah pujian dan kekudusan. Kami boleh diizinkan untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah hidup kami. Kami mau persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dan biarlah itu menjadi ibadah yang sejati. Hari ini, dari terbit matahari sampai terbenam, nama Tuhan saja yang dipuji, dimuliakan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Mari kita bermasuk Bapak Ibu.
Mazmur pasal 26. Kita akan baca bersaut-sautan dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nanti ayat 12 kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 26. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, saat kita datang dengan membawa hati kita yang haus dan lapar akan Tuhan, dan saat kita mengendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita membawa pujian penyembahan kita di hadapannya. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini, amin. Dan biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi setiap hati kita. Haleluya.
karena Tuhan sudah memberikan penghirauan buat kita semua. Amin. Mari agar Bapak Ibu kita sama-sama bagi berdiri. Baiklah, kita akan sama-sama buka ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang bersaksi, waktu dan tempat dipersilakan. Salam. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk saya pada pagi hari ini, untuk saya memberi sebuah kesaksian. Walaupun keadaan cuaca tidak mendukung, puji Tuhan, sekarang cuacanya mulai cerah. Itu semua karena berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kesaksian saya pada pagi hari ini, beberapa hari yang lalu dan sampai hari ini saya mengalami sakit pinggang, Bapak Ibu. Sakit pinggang itu luar biasa, sampai saya kadang-kadang kalau hari itu hampir nggak bisa bangun karena sakit pinggang. Jadi pada tengah malam itu, Bapak Ibu, saya mohon maaf BAK itu kayak ada yang kesumbat itu, agak kurang lancar. Jadi kalau kaki saya ini, Bapak Ibu, kalau pakai sepatu itu bengkak karena cairan itu tidak lancar keluar. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, saya kemarin di klinik periksa darah. Kalau saya ini, Bapak Ibu, darah tinggi, rata-rata kalau udah naik itu 150. Memang riwayat saya darah tinggi. Tapi puji Tuhan, dikasih obat kemarin untuk menurun darah tinggi sama obat penghilang rasa nyeri, dan untuk obat pelancar di akal tersebut saya beli di pasar. Di pasar ada dijual obat namanya Batugin. Itu belum pernah Batugin tersebut
mengeluarkan batu. Pernah saya mengalami mengeluarkan batu sebesar biji jeruk. Puji Tuhan sampai sekarang obat itu yang saya pakai kalau sudah mengalami sakit pinggang, kurang lancar, kan saya ada obatnya. Walaupun di klinik ada, ya kita beli di warung, di apotek, banyak sekarang di apotek. Puji Tuhan sampai hari ini, walaupun terkadang rasanya hidup ini sering mengalami sakit, apalagi di usia sudah memasuki 50 tahun atau lebih, sangat rentan kita sebagai manusia mengalami yang namanya penyakit. Tapi kalau kita terus berdoa, terus bersama dengan Tuhan, yakinlah bahwa semuanya itu akan dijauhkan dari dalam kehidupan kita. Dan saya percaya semua kita yang ada di sini semakin cinta Tuhan, semakin takut akan Tuhan, dan semakin hari semakin lebih lagi mendekat ke Tuhan. Baik, itu saja kesaksian dari saya. Sebagai pujian dari saya, aku mau cinta Yesus selamanya. Ada teknik gerak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, saat kita mengalami sakit penyakit, terkadang kita merasa cemas. Tapi selain berobat, kita juga perlu menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan sendiri itulah sumber segala mujizat. Amin. Sebentar, waktu saya akan memberikan juga sedikit kesaksian. Saya minta waktunya sebentar. 4 bulan yang lalu saya mengalami satu sakit penyakit, yaitu pendarahan. Awalnya itu saya kira, maaf ya, itu hanya haid biasa. Tapi setelah saya tunggu-tunggu sampai seminggu, 2 minggu, sampai 3 minggu, itu nggak berhenti. Dan akhirnya itu saat itu suami saya sedang tidak ada di rumah, dan itu pendarahannya sangat-sangat banyak ya Bapak Ibu. Tapi saya tenangkan hati saya dulu. Saya minum obat, saya ke klinik dikasih obat, itu sempat berhenti. Tapi terus kumat lagi, begitu terus. Akhirnya setelah sebulan kemudian saya putuskan untuk ke rumah sakit PAS untuk berobat ke Palangkaraya secara pribadi. Kata dokter pada saat itu saya disuruh kuret. Tapi karena pada saat itu suami saya belum ambil cuti, kami pulang dulu ke rumah untuk mengurus cuti. Tapi pas seminggu kemudian, pas saat kami kembali lagi, kami periksakan di rumah sakit Doris, katanya tidak ada apa-apa, sudah normal. Saya pikir pada saat itu saya sudah sembuh. Dan karena pada saat itu saat saya minum obat, itu pendarahannya mulai berhenti. Tapi beberapa hari kemudian kumat lagi, dan itu pendarahannya ya bukan pendarahan biasa ya Bapak Ibu. Tapi akhirnya saya kembali lagi ke Palangkaraya, berobat lagi. Sampai sana kata dokter nggak apa-apa lagi, suruh minum obat aja. Nanti
juga sembuh. Saya coba bertanya apakah saya harus kuret, saya malah ditertawakan oleh dokter. Saya jadi bingung, sedangkan dokter yang pertama bilang saya suruh kuret. Tapi setelah dokter kedua, ketiga, bahkan rumah sakit sekalipun menyatakan saya tidak perlu kuret dan saya dinyatakan tidak apa-apa. Tapi setelah saya kembali lagi ke sini, pendarahannya mulai lagi. Saya tadinya udah tenang-tenang aja, biar aja lah, mungkin minum obat berhenti gitu. Tapi setelah saya tunggu-tunggu sampai 9 hari itu pendarahannya sangat-sangat luar biasa dan saya sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Suami saya pada saat itu udah sangat-sangat khawatir ya. Terus suami saya ajak lagi datang ke Palangkaraya, pergi ke Palangkaraya. Tapi saya bilang buat apa? Bolak-balik kita ke Palangkaraya, dokter cuma bilang nggak apa-apa. Terus suami saya bilang, lah terus kalau kamu mau kayak gini terus lama-lama kamu bisa mati, bilang gitu. Maaf ya, karena memang saya saat itu sudah sangat lemah sekali, gak bisa apa-apa, dan pendarahannya sangat-sangat luar biasa, diiringi dengan sakit. Akhirnya saya telepon kakek ipar saya, kakak suami saya telepon kakaknya. Dia bilang di sini ada obat kayu-kayuan. Terus saya tanya, itu sekedar obat atau ada embel-embelnya? Karena jujur aja saya paling takut kalau suruh pergi ke dukun. Terus katanya enggak, itu cuma kayu-kayuan di belakang rumah, bilangnya gitu kan. Tapi waktu sampai di sana diceritakan bahwa pendarahannya ini memang sudah sedikit parah. Terus kaki saya juga sebelah seperti sudah sering kayak kram-kram gitu ya. Terus dia menyarankan untuk datang ke rumah tantenya lagi yang agak lebih jauh lagi. Terus saya tanya sama suami saya, ini kayu-kayuan ini benar-benar kayu-kayuan lagi atau ada embel-embel yang lain? Saya bilang, kalau memang ada embel-embel yang lain biar aja, gak usah. Saya bilang gitu ya. Tapi suami saya bilang enggak ada apa-apa. Ini cuma kayu-kayuan. Terus akhirnya suami saya berangkat ke sana. Terus saya terus cerewet, jadi nanya-nanya terus ya. Pokoknya saya nggak mau kalau yang ini berobat yang bersyarat, saya bilang, karena ya saya takut kalau Tuhan saya lebih marah lagi karena masalah ini, karena saya nggak mau. Saya lebih percaya dengan yang lain daripada percaya kepada Tuhan saya. Walaupun saya sebenarnya sudah berusaha secara kedokteran, tapi saya tetap mau percaya bahwa Tuhan percaya kesembuhan saya. Terus pas suami saya pulang, dia bawa 2 botol air. Saya tanya ini ada syaratnya apa-apa Pak? Suami saya enggak, cuma bilang minum aja. Ya karena memang tidak ada syarat apapun, akhirnya saya minum dalam nama Tuhan Yesus. Yang 1 botol langsung dihabiskan, yang 1 botol untuk 3 hari. Itu sudah mulai, pendarahannya sudah mulai berangsur membaik, tapi belum benar-benar berhenti. Terus terus kakak saya telepon lagi dan saya disuruh sana lagi, suruh ngambil obat-obatan, suruh mengambil lagi kayu-kayuannya. Tapi memang sudah direbuskan dari sana, dan saya sendiri, suami saya sendiri pun melihat pada saat perebusannya ya, itu memang tidak ada syarat apa-apa. Akhirnya saya datang ke sana lagi, dibawakan obat lagi. Pas saat obat itu habis, puji Tuhan, pendarahan saya benar-benar berhenti, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan jalan kesembuhannya bagi saya, meskipun bukan lewat kedokteran, tapi lewat obat-obatan dari kayu-kayuan, tapi saya tetap bisa disembuhkan, dan sampai hari ini saya sudah dipulihkan. Amin. Dari sini kita ambil pelajarannya ya Bapak Ibu. Saat kita sedang sakit, pada saat itu saya memang benar-benar merasa lemah, bahkan hampir rasanya putus asa ya. Tapi saya tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalanmu, tunjukkan jalanmu. Jika Engkau memang ingin memberikan saya kesembuhan, tunjukkan jalanmu. Saya selalu berdoa seperti itu, dan saya selalu memohon kepada Tuhan. Tetapi saya tidak mau dengan cara yang lain. Dan pada akhirnya, puji Tuhan, Tuhan tetap memberikan jalannya, dan itu semua tidak menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Baiklah, kita akan panggil anak sekolah minggu untuk maju ke depan, dan kepada hambanya kami persilakan. Ayo, mari sini. Kopinya dibuka biar kelihatan gantengnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami yang terus menuntun memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga kami terus tetap tertuju padamu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang kembali membawa anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan untuk mereka bersama-sama akan ibadah sekolah minggu. Biarlah sukacita sorgawi memenuhi hati mereka, memenuhi hati guru sekolah minggu yang membimbing. Dan biarlah anak-anak ini terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, kasih kepada Tuhan, dalam pengenalan Tuhan lebih lagi, sehingga sejak usia anak-anak mereka sudah mengenal Tuhan. Bahkan mereka juga boleh menceritakan tentang siapa Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Dimanapun, kapanpun mereka, Tuhan anugerahkan kehidupan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan mereka dari awal sampai berakhir dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah kasih kuasa Tuhan terus menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Karena katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin beberapa yang hadir di tempat ini sedang mengalami berbagai masalah atau bahkan sedang mengalami sakit penyakit yang belum juga sembuh-sembuh. Mari Bapak Ibu, seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, begitu pula yang kita membawa iman percaya kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya, saat kita tetap percaya padanya, bahwa mujizat pasti akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu cinta-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan, meski tak ada alasan ku berharap. Selama
bumi masih berputar, selama matahari masih bersinar, kami percaya bahwa kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah. Sampai hari ini Engkau tetap Tuhan yang mengadakan mujizat. Sampai hari ini Engkau tetap Tuhan yang dikenal sebagai El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah pembuat keajaiban, Allah yang baginya tidak ada satupun yang mustahil. Ya Tuhan, kami bersyukur kami tak pernah melangkah berjalan sendirian melewati dunia ini. Itulah sebabnya Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, namun aku tidak takut, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bersyukur kami ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa hari-hari kami akan terus melihat, mengalami akan keajaiban-keajaiban-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau datang berlutut di bawah kaki untuk mendengarkan sabda-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Allah Roh Kudus, buatlah kami mengerti apa yang harus kami mengerti, memahami apa yang harus kami pahami, dan dengan kuasa-Mu kami dimampukan mengerjakan apa yang Engkau kehendaki di dalam sisa-sisa waktu yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan biarlah hidup kami Tuhan semakin melekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirman-Lah, kami siap mendengar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena anugerahnya kita masih boleh bertemu kembali bersama-sama di tempat ini, menikmati persekutuan yang indah bersama dengan saudara seiman, dan juga lebih dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, memanggil namanya, berseru kepadanya, Allah itu hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu orang tokoh, dan tentunya kita semua sudah sangat-sangat mengenal tokoh Alkitab ini. Kita mau belajar tentang kehidupan imannya, kehidupan berimannya kepada Tuhan, ya, yaitu Yusuf. Semua pasti sudah sangat tahu, dan kita pasti selalu sering berulang-ulang kali kita mendengar tentang kisah ini. Di dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai 50 itu berisi tentang kisah perjalanan Yusuf dan keluarganya. Jadi ada sekitar 14 pasal, saudara. Ini luar biasa. Kisah perjalanan seorang Yusuf itu dicatat Alkitab sampai 14 pasal. Ini merupakan sebuah kisah sejarah yang sudah banyak menginspirasi, memotivasi anak-anak manusia, terutama umat Tuhan, ya, di dalam bagaimana menghadapi pergulatan-pergulatan kehidupan di dalam hidup di dunia ini. Bagaimana seorang Yusuf boleh menunjukkan, boleh mendemonstrasikan kehidupan iman percayanya, dan kita melihat akhirnya dia mengalami bukan sekedar berkat yang dikejar oleh semua orang secara duniawi,
Tapi yang paling utama adalah bagaimana hidup Yusuf itu dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ini yang paling penting dalam hidup kita, Bapak Ibu. Semakin kita datang pada Tuhan, semakin kita melekat pada Tuhan, hidup kita bukan lagi memikirkan tentang dunia ini, tetapi bagaimana kita terus mengalami Tuhan. Dan akhirnya hati kita dipindahkan bukan lagi kepada dunia, tetapi kepada sorgawi. Memindahkan hati ke sorga. Ini yang harus menjadi tujuan kita, target kita sebagai orang percaya, ya, bahwa di dalam sisa-sisa waktu yang Tuhan anugerahkan, Tuhan mau hati kita semakin hari memindahkan hati kita ke sorga. Itu yang penting, Bapak Ibu. Kehidupan iman Yusuf ini sungguh luar biasa, sangat-sangat memberikan kekuatan, penghiburan ya bagi setiap kita. Saya mencatat di sini ada beberapa hal yang perlu untuk kita renungkan, pikirkan bersama di dalam kehidupan kita. Saya tidak ajak kita baca semua karena dari pasal 37 sampai 50. Tetapi saya mau ajak kita semua melihat beberapa ayat firman Tuhan yang memberikan satu gambaran tentang bagaimana perjalanan kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Makanya di dalam kitab Ibrani pasal 11, Yusuf juga masuk dalam kategori saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman. Karena iman Yusuf, maka Yusuf memberitakan tentang satu peristiwa yang akan terjadi pada masanya, bahwa bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Bangsa Israel yang waktu itu dengan orang tuanya datang diundang masuk ke tanah Mesir, lalu diberikan satu tempat yang namanya Goshen, tempat di mana bangsa itu berkumpul, beranak pinak dan menjadi besar. Dan satu ketika mereka sudah begitu banyak, akhirnya mereka dijajah, diperbudak, dan akhirnya mereka keluar dari Mesir. Ini karena iman Yusuf, maka dia dapat melihat sesuatu yang akan datang ke depan. Ada satu yang akan Tuhan lakukan. Bukan hanya itu saja, dia bilang tulang-tulangnya pun akan dibawa keluar dari Mesir. Yusuf tidak dimakamkan di Mesir, tapi dia minta dimakamkan di tempat di tanah leluhur. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Orang yang begitu makin melekat dengan Tuhan, orang yang hatinya makin sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, dia akan mengerti hal-hal yang akan datang. Bukan dari dirinya, tetapi karena Tuhan yang mengasihi. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada 3 hal di sini yang mau kita pelajari bersama dari seorang yang bernama Yusuf. Kita sama-sama tahu bahwa perjalanan kehidupan Yusuf itu adalah perjalanan yang tidak mudah. Ya, kita semua kasih tahu. Yusuf adalah anak dari Yakub, dari seorang istri yang bernama Rahel. Dia anak terakhir pada waktu itu. Dia sangat dikasihi oleh bapaknya Yakub. Bahkan dia begitu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh yang biasa, karena anak terakhir, anak bungsu, ya, laki-laki. Sampai-sampai Yakub saking sayangnya dia membuatkan Yusuf pakaian yang indah, yang pada masa itu mungkin semua orang ingin memilikinya, tetapi tidak mudah. Bahkan saudara-saudaranya pun tidak pernah dibuatkan baju yang indah seperti Yusuf. Kakak-kakaknya pun tidak pernah seperti itu. Tetapi Yusuf begitu dikasihi bapaknya, dan rupanya hal itu akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan rasa iri hati dan kebencian dari saudara-saudaranya. Tidak hanya itu, saudara, belum lagi ketika Yusuf menyampaikan mimpinya yang dia juga dapat dari Tuhan, yang merupakan sebuah visi yang Tuhan berikan buat Yusuf, bahwa lewat hidupnya nanti dia akan memimpin, ya. Dia akan menjadi seorang leader. Bahkan di dalam mimpinya dia menceritakan bahwa nanti saudara-saudaranya, keluarganya akan sujud menyembah dia. Ini akhirnya menimbulkan apa? Kebencian semakin mendalam. Kalau Bapak Ibu baca pasal 37, itu semua dimulai dari situ. Maka bencilah saudaranya, maka iri hatilah saudaranya, dan akibat dari itu maka ada usaha-usaha yang tidak fair. Ada rencana-rencana jahat yang ingin dilakukan oleh saudara-saudaranya terhadap Yusuf. Dan akhirnya apa? Yusuf
dijual, dilemparkan ke sumur, lalu dia dijual kepada saudagar-saudagar Midian, orang-orang Ismail. Nah, orang-orang Ismail dia dijual lagi ke Mesir, dijual kepada seorang yang bernama Potifar. Lalu setelah itu dia difitnah oleh istri Potifar, dilemparkan lagi dalam penjara sekian tahun. Wah, memang hidupnya luar biasa, saudara. Kalau dilihat itu satu kehidupan yang tidak enak, ya. Kehidupan yang sungguh-sungguh pasti tidak semua orang ingin mengalami itu. Itu menyakitkan, memilukan, saudara. Namun hal yang indah di sini kita pelajari, saudara. Kita akan belajar tentang kehidupan iman. Yang pertama, karena iman Yusuf, dia tidak marah pada saudara-saudaranya. Malah sebaliknya dia melakukan satu hal yang sangat-sangat tidak lazim, yaitu mengampuni saudara-saudaranya. Mari kita lihat. Yang pertama, Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayatnya yang kelima. Saya baca secara khusus dan berkali-kali tentang kisah ini, kan. 37 sampai 50. 45 ayatnya yang kelima. Kita baca sama-sama, ya. Terdapat Kejadian pasal 45 ayat 5. 1, 2, ya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa. Kita baca lagi di pasal 50 ayat 17 sampai 19. Pasal 50 dari Kejadian ayatnya yang ke-17 sampai 19. 1, 2, ya. Tetapi Yusuf, belum dapat. Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke 17 ya. 17 sampai 19 sampai 20. 1, 2, ya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan, dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara-saudaranya ketika datang karena suatu kelaparan yang luar biasa, datang ada Yusuf. Dan ketika mereka sadar itu Yusuf, adiknya yang pernah mereka jahatin, ya saudara, mereka takut, mereka gentar, mereka bersujud, mereka memohon belas kasihan. Satu hal yang normal ketika seseorang disakiti, dia pasti akan membalas apa yang sudah dibuat. Itu kehidupan orang dulu. Tapi kehidupan dalam Yusuf, dia justru melakukan hal yang terbalik, yang berbeda. Yusuf berani melawan arus. Dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia berkata, aku inikah pengganti Allah? Aku bukan Tuhan. Yusuf memahami betul apa yang dikatakan firman Tuhan, pembalasan itu hanya Tuhan, bukan dia. Malah dia melepaskan sebuah pengampunan. Dia gak marah sama saudara-saudara, dia melepaskan sebuah pengampunan. Ini yang luar biasa, saudara. Ya, dari kehidupan seorang Yusuf, bagaimana dia mengampuni saudara-saudaranya yang menyakiti hatinya, yang memedihkan hatinya. Hal yang sama juga Tuhan Yesus lakukan buat kita, bukan? Ketika dia naik di atas kayu salib, dia meneriakkan sebuah kalimat yang indah dan luar biasa, yang menyejukkan dan menenteramkan.
tapi sekaligus menunjukkan sebuah teladan yang harus kita sebagai umatnya, anak-anaknya meneladani dia. Makanya firman Tuhan berkata, siapa yang percaya Yesus, dia harus mengikuti jejak-jejaknya. Apa itu? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu kalimat yang luar biasa yang dilontarkan di atas kayu salib. Dan itu juga ditiru oleh Stefanus ketika dia dirajam oleh batu karena imannya kepada Kristus. Bapak ini yang dikasih Tuhan, memang tidak mudah ketika kita menghadapi kehidupan ini. Karena yang kita hadapi adalah manusia yang penuh dengan macam-macam pikiran, macam-macam kehidupannya. Tidak jarang pasti kita menjumpai orang-orang seperti ini, yang ketika di depan kita manis mengatakan kamu manis, tetapi di belakang kamu pahit. Saudara ya, tidak jarang kita menemukan hal-hal seperti ini. Di depan kita berbicara, bercakap yang baik, tetapi di belakang kita dia merendahkan kita, dia menjatuhkan kita. Nah, bagaimana sikap respon kita ketika menghadapi situasi-situasi seperti ini? Memang tidak mudah. Tidak ada yang mampu. Tapi saya bersyukur, kita juga harus bersyukur bahwa ada Allah Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan saya percaya itu syukur bukan karena kuatnya, tetapi karena ada kehadiran Tuhan di dalam diri. Ada Roh Tuhan yang menyambutkan. Itulah gunanya kenapa Roh Kudus diberikan. Kamu akan menerima kuasa. Ada kuasa untuk bisa bagaimana menyikapi sesuatu yang menyakitkan dengan tidak melakukan hal yang sama. Ketika kita mengalami itu tidak mudah memang. Saya teringat sebuah kesaksian seorang worship leader dari gereja Mawar Saro. Saya lupa namanya, kalau nggak salah si Bobby. Dia dari Sulawesi Selatan. Peristiwa yang memilukan terjadi, keluarganya dibunuh. Orang tuanya, papa mamanya mati dengan cara yang tragis. Tetapi dia berkata, itu sangat sulit bagi saya. Sangat sulit peristiwa untuk dikatakan oleh peristiwa yang bagaimana dia harus meresponinya dengan benar. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, lalu dia datang kepada orang yang telah membunuh orang keluarganya. Dia datang di penjara itu dan dia berkata, saya sudah mengampuni. Waduh, dia bilang itu perkataan yang tidak mudah. Tidak mudah. Dan semua orang bisa seperti itu. Dan saya percaya dia pun tidak akan mampu seperti itu. Itu karena apa? Karena Roh Tuhan ada padanya. Yusuf juga mengalami seperti itu. Disakiti berkali-kali, tapi dia tidak balas menyakiti, malah dia melakukan kebaikan berkali-kali. Mari kita contoh. Kita teladani. Yusuf tidak marah. Karena iman, Yusuf tidak marah pada saudara, malah mau mengampuni. Kita bersinar bagi dunia. Mari kita juga hidup meneladani hal seperti ini. Yang kedua, selanjutnya dia tidak mengeluh dan menyalahkan Tuhan atas setiap peristiwa yang dia alami, saudara. Kejadian pasal 40 ayat 14 dan 23. Kita menuju ke sana. Kejadian pasal 40 ayat 14 dan 23. Kejadian pasal 40 ayatnya yang ke-14. Kita baca dan 23 ya. 1, 2 ya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal itu kepada Firaun, dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu,
melainkan dilupakannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini kisah ketika Yusuf pasca dia difitnah istri Potifar dan dipenjara. Dalam penjara dia sungguh dikasihi oleh kepala penjara. Nah, satu ketika ada juru minuman raja dan juru roti itu masuk penjara. Lalu mereka bermimpi dan Tuhan izinkan Yusuf mampu mengartikan mimpi. Bahwa akhirnya memang salah satu mati, salah satu kembali kepada pekerjaannya. Ya. Lalu waktu mereka dikeluarkan dari penjara, Yusuf pesan begini: kalau kalian sudah keluar dan kalian kembali kepada tugas kalian, ingatlah saya, ya. Ingatlah perkara saya, tolong sampaikan pada Firaun. Mungkin dia ingin ada PK, peninjauan kembali. Ya gitu bahasa umum. Peninjauan kembali kasusnya yang sudah berapa tahun yang lalu. Karena dia merasa dia tidak bersalah memang, tapi dia difitnah. Nah, sekarang dikasih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Itulah manusia, ya. Dia bilang, juru minuman raja bilang begini, oke, nanti saya sampaikan. Tapi akhirnya apa? Dilupakan. Dan memang Allah mengizinkan itu terjadi. Untuk apa? Tentunya masih satu sisi untuk memproses hidup Yusuf, untuk mempersiapkan Yusuf pada satu pekerjaan yang besar yang Tuhan mau percayakan padanya. Berkat yang Tuhan sediakan pada Yusuf itu sudah ada, tetapi Tuhan sedang mempersiapkan hatinya Yusuf untuk menerima itu. Nah, dia diproses 10 bertahun-tahun, saudara. Bisa kita pikirkan juga waktu di rumah Potifar, bukan? Dia udah kerja habis-habisan, dia udah kerja memberikan sesuatu yang terbaik, tetapi tetap akhirnya dimasukkan penjara. Bagi kita mungkin kita akan pasti juga mengeluh, why God? Kenapa Tuhan ini terjadi? Bukankah aku sudah berdoa padamu? Bukankah aku sudah melakukan yang terbaik? Aku sudah melakukan yang benar di hadapanmu. Tetapi mengapa ini terjadi padaku? Mengapa kesusahan ini masih terus-menerus terjadi padaku? Mengapa tidak ada sesuatu yang baik yang terjadi padaku? Why God? Yusuf hidup benar, tetapi ternyata dia tetap diperlakukan tidak benar. Tidak ada keadilan yang dia dapatkan. Dan ada situasi di mana momen dia ingin supaya keadilan itu datang melalui juru minuman ini, tetapi ternyata dia dilupakan, saudara, ya. Dia dilupakan. Dan yang dikasih Tuhan, memang kadang-kadang Tuhan izinkan kita dilupakan oleh banyak orang. Supaya apa? Supaya kita bergantung pada Dia. Kita jangan pernah bergantung pada manusia, pada rekan sekerja, mungkin teman bisnis, usaha, atau orang-orang yang dalam tanda kutip dibagi kita adalah orang-orang yang di mana kita bisa menggantungkan suatu harapan kita. Jangan, Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan jemaat, jangan pernah bersandar pada manusia, karena manusia itu mudah rapuh. Jangan bersandar pada hal-hal yang mudah rapuh, karena ketika dia jatuh, engkau pun juga akan ikut jatuh. Tapi bergantunglah pada batu karang yang teguh, yang sekalipun dihajar oleh hempasan gelombang, dia tetap kuat. Siapa dia? Tuhan Yesus. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh. Wah, luar biasa sekali. Gantungkan saja pada batu karang yang teguh. Batu karang itu juga mampu menghancurkan kapal yang terbesar, kapal yang dibuat oleh manusia, yang manusia itu berkata, jangankan batu karang, gelombang, Tuhan pun tak sanggup menenggelamkan kapal ini. Itu yang buat ngomong kayak gitu. Dan akhirnya kapal itu tenggelam. Tahu kapal apa itu? Titanic. Kapal ini dari begitu pongan dan sombongnya pembuat kapal ini. Dia bisa berani berkata dengan angkuh. Untung dia gak ditampar seperti Herodes, sehingga langsung mati, langsung cacing-cacing ada di dalam wajahnya, saudara.
cuma ditampar sama tampar, kesombongannya dilunturkan. Itu apa artinya saudara itu? Jangan gantungkan sesuatu pada apa yang ada di dunia ini. Karena dunia ini tidak bisa menjawab semua apa yang kita perlukan. Hanya satu, Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, terkadang memang kita diizinkan seperti itu. Orang mengabaikan kita, orang tidak menganggap kita, bahkan mungkin sahabat kita, rekan atau siapapun kita. Yang penting kita tahu bahwa kita punya Tuhan. Nah, Yesus mengalami pergumulan itu, konflik batinnya seperti itu. Dia ingin, mungkin dia sudah jenuh, mungkin dia sudah, tapi dia masih bertahan, dan akhirnya hatinya kembali ditata oleh Allah agar dia tetap terus mengandang kepada Tuhan. Dan itulah yang akhirnya terjadi ketika dia diangkat pada satu posisi yang begitu puncak. Orang nomor 2 dari Firaun, segala kuasa ada di tangannya. Dia tetap jadi orang yang bersandar pada Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Yusuf tidak kehilangan jati dirinya. Yusuf tidak melupakan Tuhan ketika dia ada di atas. Itulah orang yang dibentuk oleh Tuhan. Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Berkat itu Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Tuhan sudah siapin berkat setiap kita masing-masing. Tapi soalnya kenapa kita belum terima? Ya karena mungkin hati kita masih diatur oleh Tuhan. Supaya ketika kita menerima itu, kita sungguh-sungguh tetap mengatakan, Tuhan, semuanya dari untuk Engkau dan bagi Tuhan kemuliaan selama. Itu yang penting Bapak Ibu. Jadi kalau kita suatu waktu nanti, ketika kita diberkati Tuhan, waktu engkau dulunya mungkin masih belum apa, belum terima apa yang Tuhan janjikan, belum terima berkat Tuhan, waktu engkau mungkin sedang dalam kekurangan, jangan pernah kehilangan harga diri. Tetapi pada saat engkau sudah berkelimpahan, jangan pula engkau lupa diri, ya. Sehingga kau berkata, karena aku tepuk dadamu sekuat, lama-lama jantungmu berhenti. Kau pukul dadamu, kau banggakan diri. Siapa dirimu? Siapa dirimu? Kita hanya seperti yang berkata, aku hanya seperti cacing. Kita digambarkan Alkitab seperti itu, cacing yang tak berdaya. Binatang apa lagi yang paling tak berdaya? Cacing. Kita hanya cacing. Tidak ada apa-apanya kita di tanpa Tuhan. Jadi jangan pernah menepuk dada, karena engkau saat ini diberkati oleh Tuhan. Jangan lupakan. Tapi sebaliknya juga, kalau kau makin jauh dari Tuhan, jangan juga kau bangga dengan itu semua. Jangan tepuk dadamu. Itu berarti kita juga sombong. Orang yang merasa tidak membutuhkan juga itu sama. Sombong. Yusuf tidak mengeluh. Yusuf melihat segala sesuatu di dalam Roma pasal 8 ayat 2. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya dan mengasihi. Satu kisah seorang raja yang pergi berburu dengan anak buah asisten raja. Waktu dia berangkat, tiba-tiba di tengah hutan dia melihat ada seekor rusa. Tapi rusa itu tidak terlalu nampak, sama-sama ada di dalam semak-semak. Ternyata setelah ditembak tidak kenal. Baru pergi ke sana tidak dapat lagi. Akhirnya mereka beristirahat kelelahan. Nah, saat mereka sedang kelelahan, raja sedang duduk di sana berhadapan-hadapan dengan asisten anak buahnya. Anak buahnya itu pegang senjata lagi, bersih-bersihkan senjata senapannya. Tapi dia tak sadar waktu dia hentikan itu koncongnya mengarah ke raja. Arah pokoknya mana aja, pokoknya ke raja. Nah, waktu dia tak sadar lagi bersih-bersih, tiba-tiba dor gitu aja dia. Spontan, lalu kena jempol raja, putus itu jempolnya, hilang satu jempol raja. Akhirnya apa? Dia dilemparkan ke dalam penjara. Raja murka bisa-bisa. Jempol saya, bukan buruanmu. Dengan suku yang memakan orang.
Ditangkaplah raja, dibawa, lalu ini santapan enak ini buat kita semua. Santapan besar, pesta kita malam ini. Lalu apa yang terjadi saudara? Tapi sebelum raja dieksekusi, ketua adatnya bilang begini, tunggu dulu. Memang ada peraturan di sini bahwa kita boleh memakan buruan kita manusia asal dia utuh seluruh tubuh. Anggota tubuhnya nggak boleh ada yang luka, hilang, cacat, harus utuh. Dicek ujung rambut sampai didapatin jempolnya. Akhirnya apa sudah? Dilepaskan raja itu, sudah pergi. Raja kembali. Waktu dia sampai di istana, dia nggak langsung ke istana, dia nggak perlu pergi dengan perdana menteri semua orang pejabat-pejabatnya, tapi dia datang kemana? Ke penjara. Langsung dia datang kepada siapa? Anak buahnya, asistennya. Apa yang raja? Dia datang bilang minta maaf. Dia minta maaf sama anak buahnya. Aduh, saya bersyukur, minta maaf ya dulu apa yang saya lakukan. Kenapa saya penjarakan kamu? Saya bersyukur hari ini. Hari ini kamu lepas. Kamu kembali jadi anak buah saya. Ya, anak buahnya bilang, Raja, kenapa kamu lakukan ini? Iya. Kalau waktu itu, kalau sampai itu jempol saya tidak kena peluru yang keluar dari senapan, maka hari ini aku udah dimakan sama orang-orang sana. Oh gitu ya. Kau tak marah kan? Kau tak kesal sama aku kan? Lalu aku juga bilang, aku pun tidak kesal sama Anda Tuan Raja. Aku juga bersyukur kalau aku masih masuk penjara. Loh kok bisa? Kok kasih masuk penjara? Aku bersyukur, kok bisa? Iya. Coba andai kata saya tidak masuk penjara, dan hari itu aku berangkat denganmu Tuan Raja, pergi kepada berburu dan bertemu dengan orang-orang yang makan manusia. Apa yang terjadi? Kira-kira apa? Siapa yang dimakan? Dia, karena dia utuh. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa Tuhan itu punya rencana. Segala peristiwa tidak enak, tetapi Tuhan punya maksud. Yusuf mengalami itu. Bahkan boleh bilang mungkin dia mengalami sedikit suka, tapi dukanya banyak sekali. Tapi akhirnya Yusuf memahami itu, sehingga akhirnya dia katakan kepada saudara, kamu memang rekan-rekan yang jahat, tapi Tuhan rekan-rekannya untuk sebuah kebaikan, untuk memelihara satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Keluarga luar biasa sekali. Dalam hidup ini kadang-kadang memang kita tidak perlu banyak minta penjelasan kepada Tuhan tentang apa yang sedang terjadi. Karena memang Tuhan memang kadang tidak perlu dijelaskan itu. Sebab kalau waktu dalam perjalanan ini Tuhan menjelaskan, itu ribet. Karena kita terlalu banyak tanya, terlalu banyak keponya. Nanti ketika suatu hal sudah terjadi, baru Tuhan akan lihatkan kita ke belakang, flashback. Lihat satu persatu, baru kita sadar, oh iya, thanks God. Baru kita bisa bilang gitu kan. Jadi kadang-kadang kita itu maunya instan cepat kan. Kenapa aku melakukan ini kok masih tetap seperti ini gitu? Kok bukan yang baik yang aku dapatkan, malah sesuatu yang tidak baik. Saudara dikasih Tuhan, Yusuf mengalami proses yang luar biasa dari Tuhan. Tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali kita orang Kristen salahkan Tuhan. Dia nggak pernah salah. Kita sumber banyak masalahnya. Ya, kita ini sumber banyak masalah. Tapi kalau kita sudah lakukan yang terbaik dan tidak bermasalah, berarti Tuhan sudah proses kita. Lanjutnya, masih mau ya? Masih kira-kira berapa menit lagi? Yusuf di dalam Kejadian pasal 39 ayat 6, nanti kita baca. Karena iman, Yusuf tetap bekerja. Kita baca sama. Ketika dia dijual kepada Potifar, Yusuf tidak menjadi orang yang bermalas-malasan. Kejadian 39, kita menuju ke sana sebentar. Kejadian 39 ayatnya yang ke 6. Kita baca ayatnya yang ke 6. 1, 2, ya. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf,
Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, bahwa karena iman Yusuf tetap bekerja keras. Pengalaman sebagai anak yang dikasihi orang tuanya, anak yang diprioritaskan oleh orang tuanya, dimanja oleh orang tuanya, tidaklah membuat akhirnya Yusuf ketika dia ada di tempat Potifar, Yusuf jadi orang yang juga bermalas-malasan. Tidak, tetapi dia bangkit, dia bangun, dia bersemangat. Walaupun awalnya dia masih menjadi budak biasa, tetapi karena dia terus bekerja dengan baik, akhirnya dia diangkat untuk menjadi orang yang dipercaya seluruh harta milik dari Potifar. Dia bekerja, Yusuf adalah seorang yang bekerja keras, tetapi juga bukan hanya keras. Saya percaya dia juga seorang yang bekerja yang cerdas. Karena ada orang bilang kalau sekarang itu kerja itu bukan hanya keras, tapi juga harus kerja cerdas. Dia cerdas, buktinya dia dipercaya untuk memanajemen. Kalau sekarang perusahaan milik Potifar begitu, kira-kira yang tidak diurus Yusuf cuma makan minumnya dan istrinya. Tapi selebihnya itu Yusuf yang punya tanggung jawab. Tidak semudah itu orang bisa mempercayai kalau dia tidak melihat bahwa ini orang kerja keras dan cerdas. Tapi saya mau beritahu, tidak cukup kita kerja keras dan kerja cerdas. Terakhir, kerja yang benar. Itu harus ditambahkan di dalam kehidupan kita sebagai orang cerdas. Ada banyak orang kerja keras, kerja cerdas, tapi cerdas nyuri uang perusahaan, cerdas untuk membuat laporan-laporan yang tidak benar. Begitu. Cerdas untuk membohongi pemiliknya, pimpinannya, kan seperti itu. Itu juga cerdas loh. Tapi kalau disertai dengan yang benar, itu berarti ada unsur takut akan Tuhan, ada unsur keterlibatan Allah di dalam hidup. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Makanya dikatakan di sini Yusuf itu manis sikapnya, baru manis parasnya. Bukan penampilan performansnya secara fisik yang paling diutamakan ditulis oleh firman Tuhan. Lebih dulu apa? Attitude Yusuf, sikap hidupnya, itu yang dinilai. Manis sikapnya. Saya percaya manis sikap Yusuf itu bukan soal ketika pimpinnya datang, ya Pak, ya. Bukan soal ngangguk-ngangguknya hormat, bukan ini. Tetapi bagaimana Yusuf ketika dia dipercaya satu pekerjaan, satu tugas, dia kerjakan itu dengan tanggung jawab, tuntas tapi benar, tidak merugikan sedikit pun orang yang mempercayakan hartanya kepadanya. Ini harus menjadi mentalitas kita sebagai orang percaya. Apalagi kita ada di dalam lingkungan dosa. Kepercayaan, trust itu penting. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan, juga orang Chinese. Saya diwanti-wanti kalau kerja sama orang seperti itu, mereka cuma melihat satu, dipercaya, jujur. Karena apa? Sekali mereka lihat tidak dipercaya, dibuang. Ya gampang cari orang yang lain lebih baik dari kita. Dan orang percaya seharusnya punya mutu kualitas ini lebih daripada orang-orang itu. Mari kita bekerja seperti ini. Dalam sekecil apapun yang dipercayakan, mari lakukan dengan benar. Jangan hanya ketika ada pimpinan baru kita seolah-olah bekerja sungguh-sungguh bagus, tapi ketika dia tidak ada, kita lakukan hal yang bukan pekerjaan kita, saudara ya. Ini penting menjadi perenungan pemikiran kita bersama sebagai orang yang dipanggil oleh Kristus untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia, khususnya di dunia pekerjaan, di mana saudara dan saya ditempatkan. Yusuf bekerja keras, makanya dia bisa naik jabatan. Dia cerdas, tapi juga benar di mata Tuhan. Sungguh luar biasa
Yang terakhir, karena iman Yusuf, ia menjaga kesucian hidupnya. Ia menjaga kesucian hidupnya. Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Kita baca ya. Kejadian 39 ayat 7 sampai 9. Kita selalu diingatkan hal ini, sangat penting. Karena apalagi hari-hari ini saudara, bagaimana kesucian hidup ini sudah bukan lagi menjadi sesuatu yang serius, tetapi justru menjadi suatu bahan lelucon bagi banyak orang. Di luar sana, di sini tidak, di sana sini aja ya. 39 ayat 7 sampai 9. Kita baca 1, 2, ya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berani. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Haleluya. Yusuf menjaga kemurnian, kesucian hidup. Ini sangat penting Bapak Ibu. Karena manis sikapnya, manis lagi parasnya, itu membuat istrinya Potifar tergoda dan akhirnya menggoda. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf tidak merespon. Yusuf sudah membuat satu batasan. Dia sudah membuat satu lingkaran kekudusan yang tidak bisa dia lampaui, karena dia tahu dia punya Tuhan yang selalu memandang hidup. Memang dia belum berumah tangga pada waktu itu, tapi dia tetap konsisten, komitmen. Dia takut akan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau terjadi itu, dia menolak. Dia tidak hanya menolaknya, tetapi dia melarikan diri dari sana. Dia lari, dia keluar, dia pergi. Saudara, seringkali kita masih bisa jatuh, karena kita masih memberikan toleransi terhadap hal-hal itu. Seharusnya kita sebagai orang percaya ketika godaan ini datang, kita bukan hanya berkata tidak, tetapi harus lari, bukan hanya berkata tidak, tapi larilah, pergi. Yusuf lari, walaupun konsekuensi dari larinya, dia apa? Dia dihina. No problem. Lebih baik dia ada di dalam sebuah masalah pergumulan, lebih baik dia ada di dalam ketidaknyamanan, tetapi dia bersama dengan Kristus Allahnya, daripada dia ada di dalam satu keadaan yang nyaman, yang enak, yang seolah-olah dia hidupnya waduh luar biasa, tetapi Allah tidak ada di sana. Pilih. Silakan kita pilih. Yusuf berkata, walaupun aku ada di dalam bayang-bayang malu, tapi itu lebih baik karena aku bersamamu daripada aku tidak ada bersama. Saat aku berada di dalam keadaan yang enak, nyaman. Bukankah mudah bagi Yusuf untuk mengkompromikan itu? Mudah. Ya, mudah saja. Kalau dia lakukan itu, dia akan lebih naik lagi. Tapi apa artinya itu bagi Yusuf kalau tidak ada Allah di sana? Ini harus menjadi satu prinsip yang di dalam hidup kita. Bahwa sekalipun aku kekurangan, sekalipun saat aku belum memiliki apa yang aku rindukan, tapi tidak apa-apa. Yang penting aku masih tetap bersama dengan Tuhan. Daripada aku terus berjuang, berusaha, bekerja, meraih, tapi dengan cara-cara yang memkompromikan imanku. Itu harus jadi prinsip kita. Mari renungkan pikirkan. Mari kita gugah diri kita. Mari kita bercermin dan berkata, apakah aku masih ada di sana? Masih ada di sana, keluarlah, tinggalkan ini. Dan mari datang
hidup bukan hanya punya iman kepada Tuhanmu, tapi juga beriman teguh pada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih, Yusuf menjaga kesucian. Adik-adik muda, di sini ada juga yang masih muda. Jagalah juga kemurnian hidupmu. Apalagi apabila engkau sedang menjalani relasi dengan seseorang, jangan kompromikan kesucian hidup. Jangan toleransi. Oh nggak apa-apa kok, pegang-pegangan tangan dulu. Nanti lama-lama merembet, merambat. Dari merembet merambat. Oh cium-ciuman dulu nggak apa-apa kok, cium di cipikan, pipi kanan, pipi kiri, jidat. Nanti lama-lama turun-turun dikit. Adik-adik muda, ya, jaga kesucian hidupnya, ya. Papa-papa dan mama-mama, mari jaga hidup kesucian pernikahan, jaga kesucian perkawinan. Saya tutup dengan kalimat terakhir. Saat kita diproses, jangan banyak protes, supaya hidup kita mengalami progres. Renungkan dan jadilah bijak. Kehidupan iman Yusuf biarlah menginspirasi kita menjalani hari-hari kita yang tidak semakin mudah dan tidak sederhana. Banyak komplikasi sanksi, tapi biarlah kita semua tetap sehat-sehat saja dalam iman kita dan beriman. God bless you. Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kita ambil waktu terus sejenak. Kita datang pada Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kau dengar hari ini. Saya mau berdoa supaya kita semua sungguh-sungguh hidup. Tuhan menolong kita untuk kita dimampukan tetap memiliki kehidupan iman seperti Yusuf, yang sekalipun mengalami hal-hal yang pahit dan menyakitkan, namun tidak pernah menyalahkan siapapun, tapi belajar juga untuk mau mengampuni orang yang bersalah padanya. Tidak pernah menyalahkan Tuhan, karena selalu melihat bahwa di balik awan gelap, di balik hujan, ada pelangi yang indah. Nah, kita juga belajar seperti itu, yang tetap mau melakukan semua tugas tanggung jawab kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Tak hanya mau bekerja keras, tak hanya kecerdasan yang diperlukan, tapi lebih dari itu, kebenaran. Biarlah itu yang menjadi pandu yang menuntun kita semua. Dan jagalah kesucianmu, masa muda, kesucian rumah tangga, pernikahan, agar kau melihat kasih kuasanya terus dinyatakan. Apabila hari-hari ini kita semua, dan memang sampai hari ini kita sedang berjalan di dalam prosesnya Tuhan, jangan mengeluh, jangan protes. Tak perlu banyak bertanya dan minta penjelasan, tapi mintalah, mohonkan kekuatan dari Tuhan untuk menuntun dan membimbing, memimpin. Terima kasih, supaya hidup kita semua mengalami progres yang Tuhan rencanakan. Jika tiba pada waktunya, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, kita semua boleh kembalikan itu untuk kemuliaan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk firman. Tolong kami semua jadi pelaku-pelaku dari yang sudah kami dengar pada hari ini.
Biarlah kami diberikan kuat kuasa Roh Kudus untuk sungguh-sungguh hidup mengikuti teladan yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkat-Mu atas kami semua. Demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala masa, mari kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang berubah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu buat kita semua. Akan kita bacakan warta jemaat kita pada hari ini. Warta jemaat Minggu 12 Juni 2022. Gembala Sidang dan pengurus GKRI Philadelphia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan PT Bumi Hutani Lestari, serta bagi yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita semua adalah keluarga Allah. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin berhasil dalam baptisan air, konseling, pernikahan, dukungan doa, penyerahan anak, ucapan syukur, kedukaan atau kematian dapat menghubungi tim pastoral GKRI. Ibadah 2 malam diadakan setiap hari Selasa dan Kamis jam 7 malam bertempat di gereja. Ibadah anak sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 8.30 pagi bertempat di pastori gereja. Ibadah raya Minggu 19 Juni 2022 jam 8.30 pagi. Pembicara Bapak Evangelis Peter Lim, WL Bapak Bintan Napitu, Singer Ibu Sertina Panjaitan, Ibu Fitra Nela, Bapak Kristoni Panjaitan, dan Bapak Adven Simatupang. Pembaca warta dan doa persembahan Bapak Kristoni Panjaitan. Musik Bapak Pendeta Yesken Erep Sambeka dan Bapak Raiso. Ibadah wanita Jumat 17 Juni. Pembicara Evangelis Joshua, WL Ibu Menyai, jam 5 sore. Laporan keuangan persembahan ibadah raya Minggu 5 Juni 2022 sebesar 1 juta rupiah. Persembahan diakonia 2022 sebesar 698.000 rupiah. Ucapan syukur keluarga Bapak Lajar Haloho 300.000 rupiah. Ucapan syukur keluarga Bapak Berlin Sipayung 500.000 rupiah atas kesehatan umur yang panjang dan syukur kedua putra Andre dan Hizkia telah sehat setelah opname sakit DBD. Gembala Sidang beserta pengurus gereja GKRI Philadelphia mengucapkan selamat ulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan bagi saudara di bulan Juni ini. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara. Demikianlah informasi gereja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh luar biasa kasih penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus masih memperbolehkan kami ada hingga pada saat ini, dan kami boleh merasakan kasih kuasa Tuhan melalui nafas kehidupan dan kesehatan yang masih boleh kami terima hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami selama seminggu ini ya Tuhan. Kami sungguh memperoleh hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami.
Begitu banyak berkat yang boleh kami terima dan curahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Begitu juga ya Tuhan, pada saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah dan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang baik. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga tadi telah mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Kiranya ya Tuhan, kami boleh selalu hidup dalam kesucian seperti yang telah Yusuf lakukan. Kami boleh takut akan Tuhan dalam setiap hal kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh belajar dari kehidupan Yusuf yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mensucikan nama Tuhan dalam kehidupannya. Kiranya itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Yesus di masa-masa ini dan masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga dengan Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau boleh memberkati kehidupannya, Engkau boleh memberkati pelayanannya Tuhan dan keluarganya dimanapun mereka boleh berada saat ini. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu boleh hadir ada di tengah-tengah kehidupannya. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan boleh sucikan, Tuhan boleh kuduskan, sehingga persembahan kami boleh layak di hadapan Tuhan dan boleh kami pergunakan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini ataupun di tempat yang lain. Begitu juga ya Tuhan, teringat kami akan saudara-saudari kami dimanapun mereka yang boleh berada ya Tuhan, yang boleh hadir saat ini. Kami percaya apapun permasalahan kehidupan mereka, kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh menolong di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya di masa-masa yang akan datang mereka akan boleh hadir di tempat ini untuk bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang baik. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena bahwa kita masuk dalam sebuah syafaat, marilah kita bersatu hati
dan kita bersama-sama bersekat buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal dan percaya dalam Putra Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami, Penolong Agung yang setia, yang tidak pernah berbuah kuasa dari kekal sampai kekal. Sampai saat dan kesempatan ini, kami masih ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah terbesar atas setiap kehidupan kami. Bapa surgawi, bersama-sama dengan umat-Mu, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan buat bangsa dan negeri kami. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa Allah tetap memelihara bangsa ini. Jauhkan kiranya bangsa Indonesia ini dari berbagai hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini tetap aman dan tenang, karena perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kami bersatu hati berdoa dan menyerahkan buat bangsa dan negeri kami, dan khusus bagi para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, provinsi, kecamatan, sampai ke pelosok tanah air, para pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat akal budi, kuasa marifat dan otoritas Tuhan, agar para pemimpin-pemimpin kami dapat memimpin bangsa Indonesia ini secara jujur, adil dan bijaksana. Biarlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan buat provinsi di mana kami ada. Tuhan memberkati provinsi ini. Pemimpin-pemimpin kami ada dalam provinsi ini Tuhan berkati. Biarlah provinsi ini menjadi provinsi yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Bapak surgawi, kami juga berdoa dan menyerahkan buat gereja-gereja Tuhan yang berasal dari berbagai denominasi yang berlindung di bawah negeri ini. Kami terus berdoa biarlah melalui gereja-gereja Tuhan boleh bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjarah jiwa bagi kerajaan Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di bidang Allah, baik di kota-kota, di desa-desa maupun di daerah terpencil sekalipun. Kami percaya bahwa Engkau telah mengutus mereka adanya surapan kuasa Roh Tuhan melalui pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami percayakan bagi setiap hamba-hamba-Mu. Kami percaya menyertai setiap pelayanan mereka, sehingga melalui kehidupan mereka banyak jiwa boleh diselamatkan bagi Tuhan. Segala kebutuhan hidup mereka, kami percaya dalam nama Yesus, Engkau Allah sumber berkat yang akan mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Berkati keluarga mereka, berkati apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan mereka. Kami percaya Allah tetap di pihak hamba-hamba Tuhan yang masih muda. Tuhan terus menolong mereka, menguatkan mereka, agar mereka senantiasa berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan cara-cara penginjilan melalui traktat televisi elektronik yang memuat tentang kebenaran Allah, melalui radio, melalui televisi. Kami percaya Allah memberkati setiap cara-cara penginjilan yang ada, sehingga setiap orang yang mendengarkan, setiap orang yang membaca kebenaran-kebenaran Tuhan, mereka mempercaya bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah Yesus yang menyelamatkan setiap umat manusia. Dan satu kali mereka akan datang bertemu lutut dan mengaku Engkau adalah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah cara-cara penginjilan ini. Di tempat ini juga kami berdoa menyerahkan buat perusahaan di mana kami ada, di
kami bekerja dan di mana kami melayani. Kami berdoa Tuhan berikanlah hikmat pengetahuan akal budi bagi kami, agar dapat kami bekerja dengan bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana di dalam melaksanakan segala tugas dan aktivitas kami di dalam perusahaan ini. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin di perusahaan ini, baik di tingkat pusat hingga ke tingkat perkebunan. Tuhan karuniakan hikmat pengetahuan di dalam mereka, agar mereka dapat memimpin perusahaan ini secara benar. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya melalui perusahaan ini Tuhan, kami semua mendapat damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih juga kami mengucap syukur ya Tuhan, karena dalam kami bekerja di dalam perusahaan ini, kami mendapatkan berkat. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berikan hikmat dan pengetahuan akal budi bagi kami, agar dapat kami mempergunakan berkat yang Tuhan berikan bagi kami sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam berkat Tuhan yang kami terima, kami tidak menggunakannya semena-mena dalam hidup kami, tetapi kami menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah apa yang kami peroleh di dalam hidup kami Tuhan. Terus berikan kekuatan kesehatan yang baik, agar kami terus bekerja. Biarlah perusahaan ini tetap aman, jauhkan kiranya dari segala macam pencurian, perjudian, pesta pora yang merugikan perusahaan ini. Kami bersatu hati, kami katakan segala kuasa ini dalam nama Yesus. Kami percaya perlindungan Tuhan atas perusahaan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan hasil yang memuaskan, sehingga dapat mensejahterakan perusahaan ini sendiri dan juga karyawan-karyawati yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan sidang jemaat Tuhan yang sedang hadir di tempat ini. Engkau Tuhan yang mengetahui dari dasar hati mereka yang paling dalam. Mereka datang dengan berbagai macam pergumulan persoalan hidup. Kami percaya Tuhan sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah setiap keluarga kami. Berkatilah setiap anak-anak cucu kami. Berkatilah pergumulan kami, karena kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan buat jemaat Tuhan yang mungkin sengaja untuk tidak hadir di persekutuan seperti kami pada hari ini. Dimanapun mereka berada, mungkin mereka sibuk dengan berbagai macam kesibukan mereka. Kami bersatu hati, biar Roh Kudus mengetuk, menjamah pintu hati mereka, agar mereka menyadari betapa pentingnya beribadah kepada Tuhan. Dan satu kali kami akan datang bersama-sama dengan kami di tempat ini dan memuji dan memuliakan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang hilang pengharapan Tuhan hadir dan berikan pengharapan bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Demikian kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami percaya apapun pergumulan kami, Engkaulah sumber segala jawaban bagi setiap kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan buat program gereja di tempat ini. Tuhan berkati atas program-program yang ada, ibadah anak sekolah minggu, persekutuan wanita, persekutuan rumah tangga, dan ibadah umum. Tuhan, terus campur tangan sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa syafaat kami bawa di hadapan hadirat Allah. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong dan memberkati setiap kehidupan kami di setiap saat, setiap waktu.
Kami serahkan doa syafaat kami di atas satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita bersama-sama bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu hari lepas hari. Bawalah firman Allah yang telah engkau dengar pada hari ini dengan sukacita, dan lakukanlah firman Allah yang telah engkau dengar pada hari ini dengan setia. Serta sekarang mari arahkan hati dan pikiran, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu.
wabarakatuh. Kira Anda punya Pak? Begitu Anda kembali ya. Tunggu di atas kampung. Nana. Kita kayu kita. Lupa. Oke,